Oke, Shalom Yes and Super Junior. Luar biasa, masih berjumpa dengan kita semua. Bersama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan, walaupun di rumah masing-masing. Biarlah kita merasakan hadirat Tuhan di rumah kalian, di sini, di semua tempat yang sedang melihat acara tayangan ini. Bersama-sama kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih ya Bapa, kasih-Mu besar bagi kami. Hingga hari ini kami dapat hidup dengan baik. Dimana lagi kok bukan penyertaan-Mu Yesus. Hari ini kami datang padamu, bawa hati kami, bawa pikiran kami penuh dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya untuk menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami diam di hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Amin. Kau bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat lebih dalam lagi, dalam hati-Mu Yesus. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Yesus, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih. Diam di hadirat. Kami angkat tangan, ku mengangkat tangan. Kami bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi
diam dalam-Mu, diam di hadirat kami angkat Tuhan, ku mengangkat tangan, kami berikan syukur dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu Kau, rasakan hadirat-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kami rindu ada di dalam-Mu, kami berserah penuh padamu, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, lebih sungguh lagi bagi Dia, kami mau lebih lagi bagi-Mu Tuhan. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam, diam di hadirat-Mu, kami angkat Tuhan, ku mengangkat tangan, kami berserah penuh dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam, diam di hadirat, penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat, hanya Kau Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Beri kemuliaan bagi Dia. Hai punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Yesus, mari sama-sama kita sembah. Mari sama-sama berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Kau Allah kami, sebab Kau Tuhan Yesus yang kami sembah. Kau kami agungkan Tuhan, sungguh kami rasakan tenang di dalam-Mu. Kami mau lebih lama lagi di dalam Engkau ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Sebab kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindu kasih-Mu Bapa. Nyatakan hadirat-Mu, nyatakan kuasa-Mu bagi setiap hati kami, bagi kami Tuhan. Kami mau sembah, kami mau agungkan Engkau Yesus. Kami bersyukur, Kau yang layak kami agungkan, Kau yang layak kami sembah. Oh Tuhan, syukur lawat kami, lingkupi kami dengan kuasa-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Tuhan.
kebaikan-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sekalipun badai bergelora Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Kami nyatakan kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak bimbang, kami tidak cemas. So kami punya satu Allah yang dahsyat, satu Allah yang luar biasa, yang melingkupi kami, yang menaungi kami dengan kekuatan kepak sayapnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Katakan lingkupiku, lingkupiku, yes, dengan sayap-Mu. Mari naungi kami Tuhan, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sama-sama kita katakan, lingkupiku, yes, dengan sayap-Mu. Naungi kami Tuhan, naungiku dengan kuasa. Katakan lingkupiku, mari lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu. Naungi kami Tuhan, naungiku dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Dengan imanmu katakan, di saat badai, di saat badai bergelora, akan terbang, ku akan terbang bersama Yesus Tuhan. Bapa Kau Raja
atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergerak, percaya Tuhan kuasa besar akan terbang bersama Yesus Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Hari-hari tidak semakin baik, tapi kita tetap punya Tuhan Yesus yang baik, Gembala kita yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Mungkin banyak hal yang tidak dapat kita capai karena hari-hari ini banyak masalah, banyak problema dalam hidup kita, penyakit, apapun yang menghantui kita. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin. Mari adik-adik Super Junior maupun teman-teman Yes Malang, dengan segenap hati kita angkat lagu pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang beserta dengan kita. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau katakan di saat badai, di saat badai semakin kuat badai, semakin kuat kami Tuhan. Ku akan terbang sebab kami terbang bersama dengan Tuhan Yesus. Bapa Kau Raja atas, Kau Raja atas semesta Tuhan. Ku tenang sebab Kau angkat tangan kita dengan sungguh-sungguh katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab, sekali lagi dengan iman katakan, di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, bersama dengan Tuhan. Ku akan terbang bersama Yesus Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Kami kan tenang, ku tenang sebab Kau Allah. Dengan iman katakan, ku tenang sebab Kau. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari teman-teman yang sorak-sorak, tepuk tangan dan melihat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan dengan sorak-sorak, kemuliaan itu Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini kami semua bisa berkumpul, beribadah bersama melalui ibadah online Yes Malang Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah masa sulit ini kami mendapatkan pertolongan Tuhan, kami dilindungi Tuhan, kami tetap sehat, keluarga kami sehat, pekerjaan keluarga kami tetap Tuhan berkati, Tuhan lindungi Tuhan. Kami sebentar mau belajar kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi setiap kami Tuhan, supaya kami diurapi dan Tuhan memberikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Biar firman Tuhan yang ditaburkan pada siang hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Juga Tuhan urapi mulut dan lidahmu, ya kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan urapi. Karena kami percaya Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul dan bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, maka yang sakit pasti sembuhkan, yang letih lesu dan berbeban berat pasti berikan kelegaan dan kekuatan. Dan kami percaya semua yang butuh jawaban, Tuhan sudah berikan jawaban dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Tuhan urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya, shalom teman-teman Yes Malang. Ya, ini sesuatu yang beda, tampilan yang beda, tapi saya percaya firman Tuhan tetap menjadi firman kebenaran bagi setiap kita. Nah, saya mau bagikan pada siang hari ini sebuah firman Tuhan, I'm Coming Home part yang kedua. Teman-teman kalau mau tahu yang bagian pertama, nonton dulu video yang sebelumnya, yang ibadah minggu lalu. Teman-teman bisa lihat supaya tahu, mengikuti bahwa khotbah saya ini adalah khotbah seri. Jadi khotbah I'm Coming Home, dan saya membagi HOME. Minggu lalu saya sudah bagikan H dan O, dan hari ini saya mau bagikan M dan E. Dan saya mau menyapa dulu teman-teman semua, gimana kabarnya? Mungkin ada yang sudah pulang kampung, ya pulang kampung halaman atau masih di kos, di kontraknya. Saya berdoa teman-teman semua tetap dalam kesehatan, tetap dilindungi, tetap Tuhan cukupi, sediakan apa yang teman-teman perlukan, terutama untuk perut ya teman-teman semua ya. Di masa-masa kayak gini saya berdoa Tuhan menolong. Kalau teman-teman butuh bantuan, teman-teman bisa cek di Yes Malang. Di situ ada Yes PK, Yes PK ya, mohon maaf ya, Yes PK artinya peduli kasih. Teman-teman kalau butuh sembako atau butuh makanan, teman-teman bisa info di situ. Nanti ada teman-teman tim yang akan membantu teman-teman semua. Ya. Dan kita perlu terus berdoa buat bangsa kita, buat presiden, wakil presiden dan seluruh jajaran menteri pemerintah supaya bisa badai ini segera kita bisa tetap bertahan dan bisa menang, dan untuk tim medis juga kita berdoa. Tapi saya percaya kita semua bisa menang karena ada Tuhan Yesus yang menolong setiap kita. Jadi tetap kalau nggak perlu kemana-mana, tetap di rumah aja. Jangan nongkrong ke kafe kalau nggak perlu, tetap di rumah ya. Dan tetap produktif ya. Di rumah bukan berarti kamu membabi ya atau membangkong, tapi tetap produktif. Yang misalnya belum pernah baca buku, yuk dibaca bukunya. Sering beli buku tapi pernah dibaca, nah waktunya sekarang untuk membaca. Ya, bikinlah karya-karya. Saya juga mau introduce kalau saya juga buat proyek namanya Dolus Agape, yaitu proyek untuk biro jodoh. Jadi teman-teman semua kalau yang jomblo-jomblo, yang single-single bisa gabung. Nah, di situ bisa ketemu dengan teman-teman jomblo lainnya, siapa tahu ketemu jodoh ya kan. Karena jodoh itu bukan ditunggu tapi dicari. Ya, sedikit promosi ya. Jadi masuk kita ke I'm Coming Home bagian 2. Saya cepet aja supaya teman-teman bisa aplikasikan ini di rumah ya. Yang pertama, H dan O sudah saya sampaikan minggu lalu. Jadi teman-teman bisa nonton ibadah yang minggu lalu ya. Kita mengucap syukur buat tim PAW buat sudah mengangkat kita dalam pujian penyembahan. Terus pada hari ini kita mau belajar huruf M dan E ya. Jadi M itu saya tulis multiplication ya, multiplication atau multiplikasi. Jadi multiplikasi artinya pelipat gandaan. Nah, siang ini kita mau belajar, teman-teman bisa buka firman Tuhan, Alkitab semua kita buka ya. Jadi kita baca aja di 2 Raja-Raja. Dan saya rindu, saya mohon maaf saya nggak tampilkan ayatnya di video karena saya rindu kita back to the Bible ya, bisa baca Alkitabnya. Tapi kalau memang benar-benar kepepet nggak ada Alkitab, nanti saya coba tambahkan ayatnya ya supaya bisa baca semua ya. Oke, 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Kita baca bersama-sama, kita lihat bersama-sama ya. Di 2 Raja-Raja ini kisahnya tentang muridnya atau anaknya ya, sebutannya pengikutnya ya, atau dia adalah muridnya Elia, yaitu siapa? Elisa ya. Dan luar biasa karena saya mengingat Elisa minta waktu itu sama Elia, saya minta apa yang kamu, Elia tanya sama Elisa, apa yang kamu minta dari aku? Elisa minta 2 kali lipat pengurapan. Dan memang benar kalau kita baca firman Tuhan, Elisa itu melakukan mujizat 2 kali lipat daripada Elia ya. Waktu itu Elia pergi ke surga melalui kereta berapi, bukan kereta api ya. Kalau kereta api itu ya di stasiun itu, ini kereta berapi, dan dia sudah ada di surga bersama dengan Bapa melalui kereta itu. Kita lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6. Dan ini cerita tentang janda ya. Jadi janda itu ada 2 kisah, yaitu janda Sarfat dan yang ini adalah janda yang bertemu dengan Elisa. Saya baca ayat yang 1 sampai yang ke-6 ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya ya. Jadi ceritanya ini janda dari seorang nabi ya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak ya. Jadi dia hanya punya buli-buli berisi minyak karena ditagih hutangnya. Dia bingung, anaknya mau dijadikan budak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya
ditutupnyalah pintu sesudah ia, dan anak-anak yang masuk, dan anak-anak yang mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang ketika bejana-bejana itu sudah penuh. Berkata-katalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ya. Dan ayat terakhir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Yang kita mau belajar dari multiplikasi, bagaimana kita bisa mendapatkan pelipat ganda dalam hidup kita. Kita harus mau melakukan firman Tuhan. Di situ abdi Allah namanya Elisa, ya, dia adalah muridnya, anaknya, ya, dia dianggap sudah seperti anaknya Elia, artinya dia begitu intim hubungannya dengan Elia, bapa dan anak, dan dia melanjutkan pelayanannya dari Elia, dia melanjutkan melakukan mujizat-mujizat. Di situ dikatakan ketika ada masalah dan Tuhan mau adakan pertolongan, maka Tuhan itu sebenarnya nggak ujuk-ujuk akan menolong kita, tetapi Dia mau kita melakukan bagian kita. Nah, teman-teman semua, kalau kamu males, kalau kamu cuma mau enaknya, Tuhan tidak akan bisa bekerja. Yang Tuhan bisa lakukan ketika kamu melakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. So, do the best and God will do the rest. Ya kan? Di situ janda itu melakukan apa yang diminta. Disuruh ngasih bejana-bejana. Minyak itu dituang, bahkan dituang. Dan minyak itu berhenti ketika bejananya sudah nggak ada. Jadi teman-teman semua, saya mau katakan, bejana hidup kita ini bagaikan bejana. Ayo siapkan hidupmu untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Kalau kamu nggak siapkan banyak, ya Tuhan akan cuma curahkan sesuai dengan kapasitas bejanamu. Tapi kalau kamu siapkan bejana hidupmu ini banyak, maka akan terjadi pelipat ganda dalam hidupmu. Saat inilah untuk kamu melipat gandakan talentamu. Mungkin kamu yang nggak biasa nyanyi, yang suaranya pecah, ya, kayak gelas kaca pecah. Tapi saat ini kamu bisa belajar nyanyi. Siapa tahu keluar dari karantina ini, ya suaramu bisa jadi berkat, ya. Yang kamu malas belajar, saatnya belajar, ayo. Nanti ketika kamu selesai, kamu bisa jadi guru. Jadi saat-saat ini untuk kita melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi M yang pertama, multiplikasi, ya. Kita masuk ke poin yang terakhir, cepat aja. E, dan ini menjadi penutup dari home. Jadi HOME. H, ya, nanti kalian H dan O kalian bisa lihat nanti di tayangan yang ibadah minggu lalu. H singkatnya adalah holiness, kekudusan. O yaitu omnipresent, omniscience, dan omnipotent. Itu adalah sifat-sifat Allah kita. M adalah multiplikasi. Dan E yaitu everlasting. Everlasting itu apa sih? Artinya itu kekal atau selamanya. Pernah dengar kalimat everlasting love? Ya, happy after, ya kan? Happily ever after, atau berbahagia untuk selamanya. Nah, kita lihat ayatnya sekarang di Ratapan 3. Saya percaya penyertaan dan kasih Tuhan itu everlasting. Jadi penyertaan dan kasih Tuhan itu kekal selamanya bagi kita. Tapi kita tetap, kalau kita berbuat salah, yo bertobat. Ya, ojo kamu berpikir, ya jangan berpikir bahwa anugerah Tuhan itu murah, terus oh nggak apa-apa aku berbuat dosa terus, kan Tuhan mengampuni. Ya, memang Dia mengampuni. Tapi kalau kamu meremehkan pengampunan itu, kamu harus bersiap dengan resiko yang kamu akan hadapi kalau kamu nggak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Makanya kamu harus sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, seperti poin yang pertama, holiness, ya kan? Nah, kita lihat di Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 23, dan saya akan bacakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi, segar, fresh, dan besar kesetiaan Tuhan. Tuhan kita setia. Ayo kita belajar juga kita setia hidup di dalam Tuhan. Di akhir zaman ini, ayo setia, dan setia. Dan ayat kesukaan kita semua apa? Ayat terakhir. Ini sudah detik-detik terakhir, ya. Kita lihat di Yeremia 31 ayat yang ketiga, ya. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasihnya Tuhan kekal, dan Dia ada buat setiap kita. Jadi teman-teman semua, M, multiplikasi. Tuhan mau di masa-masa ini kita tetap berbuah, kita tetap melipat ganda, berlipat ganda. Bukan hanya berkatnya saja. Saya percaya berkatnya pasti tercurah, berkatnya pasti berlimpah-limpah dalam hidup kita. Tetapi berkat bukan hanya bicara materi, tapi juga berkat rohani, berkat kesegaran pikiran, berkat sukacita.
Bukan hanya itu yang Tuhan mau, tetapi Tuhan mau kita berbuah berlipat ganda. Dan yang everlasting, kasihnya kekal buat setiap kita. Dan Dia mau setiap kita juga setia sampai garis akhir. Dan kita tutup ya, saya pengen nyanyi walaupun gak ada musik, mohon maaf kalau mungkin suaranya pas-pasan ya. Tapi saya teman-teman juga mau, yuk kita pejamkan mata, kita nyanyikan lagu ini. Mungkin lagu lama ya, tapi ada kaitannya dengan Ratapan 3. Pasti tahu semua lagunya ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Dan saat ini saya rindu berdoa buat setiap engkau teman-teman yang mungkin membutuhkan pertolongan, mungkin secara finansial, mungkin secara kuliah atau pekerjaan teman-teman semua. Teman-teman boleh angkat tangan teman-teman. Saya tidak bisa lihat teman-teman semua. Teman-teman bisa lihat saya. Saya akan berdoa buat teman-teman. Saya percaya Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Roh Kudus mau menolong setiap teman-teman semua. Ketika teman-teman percaya, Roh Kudus pasti bekerja. Angkat tanganmu, saya berdoa buat engkau. Tuhan Yesus, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, engkau tahu apa yang sudah mereka perlukan, apa yang mereka sedang butuhkan. Mereka membutuhkan pertolonganmu Tuhan. Tuhan, aku mau berdoa dari tempat ini Tuhan. Tuhan sudah menolong, mujizat sudah terjadi di dalam nama Yesus. Dan percaya itu, terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat siang hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Walaupun kami terbatas oleh ruang dan waktu, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Roh Kudus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami, urapi kami Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Yes Malang, mari kita bersatu hati buat tenaga medis, buat pemerintah, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, jajaran pemerintah, sampai gubernur, wali kota. Biarlah semua ditolong, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Juga tim medis, dokter, perawat, semuanya ditolong, dilindungi oleh kuasa dari Yesus, sehingga kami percaya kami bisa keluar atas masalah ini sebagai pemenang. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, kami percaya, hamba percaya bahwa setiap anak-anak Yes Malang adalah kepala bukan ekor. Mereka terus naik dan tidak turun, diberkati, diurapi Tuhan dalam hidup mereka, menjadi garam dan terang dunia, karena mereka adalah garam dan terang dunia, berdampak, memberikan rasa dimanapun mereka berada Tuhan. Anak-anak Yes Malang, angkatlah kedua belah tanganmu, dan siaplah untuk menerima berkat dan pengurapan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terus memberkati, menyertai, mengurapi engkau. Mulai dari sekarang sampai mana Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya sudah terima berkat dan urapan dan diberikan kesehatan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dan Tuhan Yesus memberkati.